Hai semuanya, mengapa seringkali kita merasa tidak nyaman atau bahkan takut saat merasakan emosi negatif seperti marah, sedih, atau cemas? Sejak kecil mungkin kita diajari bahwa emosi-emosi ini tidak baik atau tidak sopan. Saat kita menangis, kita diminta untuk berhenti. Saat kita marah, kita diminta untuk menahannya. Lama-kelamaan, kita jadi berpikir bahwa cara terbaik untuk menghadapi emosi negatif adalah dengan menyembunyikannya, berpura-pura tidak ada, atau bahkan menolaknya sama sekali. Padahal, pemahaman semacam ini justru bisa jadi bumerang bagi kesehatan mental dan emosional kita. Emosi, baik positif maupun negatif, adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Mereka adalah sinyal, semacam pesan dari diri kita sendiri, yang memberitahu kita tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri dan di sekitar kita. Bayangkan saja, jika kita tidak pernah merasa takut, bagaimana kita tahu kapan harus berhati-hati? Jika kita tidak pernah merasa sedih, bagaimana kita bisa menghargai kebahagiaan? Emosi negatif, alih-alih menjadi musuh yang harus dihindari, sebenarnya adalah sahabat yang bisa memberikan wawasan berharga jika kita mau mendengarkannya. Salah satu alasan utama mengapa kita cenderung menekan emosi negatif adalah karena kita mengira bahwa dengan merasakannya, kita akan terjebak di dalamnya selamanya. Kita takut bahwa jika kita membiarkan diri kita merasakan kesedihan yang mendalam, kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Atau jika kita membiarkan diri kita marah, kita akan meledak dan melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Ketakutan ini sebenarnya berasal dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana emosi bekerja. Emosi itu seperti gelombang di laut, mereka datang, mencapai puncaknya, dan kemudian surut. Tidak ada emosi yang menetap selamanya. Yang membuat emosi terasa menakutkan atau sulit adalah ketika kita melawannya, mencoba menahannya, atau justru membiarkannya menguasai kita tanpa kesadaran. Ketika kita menekan emosi, energi yang seharusnya dilepaskan justru terperangkap di dalam tubuh kita. Ini bisa bermanifestasi dalam berbagai cara, mulai dari sakit kepala, sakit perut, hingga kecemasan kronis atau depresi. Ibaratnya, kita punya alarm kebakaran yang berbunyi, tapi bukannya mencari tahu penyebabnya, kita malah mematikan alarmnya begitu saja. Tentu saja, bahaya api masih ada, bahkan mungkin membesar tanpa kita sadari. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mulai mendengarkan emosi negatif kita tanpa merasa takut? Langkah pertama adalah mengenali apa yang sedang kita rasakan. Seringkali, kita bahkan tidak tahu pasti emosi apa yang sedang kita alami. Kita hanya merasa tidak enak atau campur aduk. Cobalah untuk memberi nama pada emosi tersebut. Apakah itu marah, sedih, kecewa, frustrasi, cemas? Ketika kita bisa memberi nama, kita sudah selangkah lebih maju dalam memahaminya. Setelah itu, izinkan diri kita merasakannya. Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi kuncinya adalah membiarkan emosi itu hadir tanpa penghakiman. Jangan bilang pada diri sendiri, "Aku tidak boleh merasa ini." Atau, "Ini bodoh sekali aku merasa begitu." Cukup amati. Rasakan sensasi di tubuh kita. Apakah ada ketegangan di bahu? Perut terasa mulas? Jantung berdebar lebih cepat? Sensasi fisik ini adalah bagian dari pengalaman emosional. Dengan mengizinkan diri kita merasakannya, kita sedang mempraktikkan apa yang disebut sebagai penerimaan radikal. Ini bukan berarti kita menyukai atau menyetujui emosi tersebut, melainkan kita menerima bahwa emosi itu sedang ada pada saat ini. Penerimaan radikal bukan berarti kita pasrah tanpa melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, dengan menerima keberadaan emosi tersebut, kita menciptakan ruang untuk bisa meresponsnya dengan lebih bijak. Setelah kita mengenali dan mengizinkan emosi itu hadir, langkah selanjutnya adalah mencari tahu pesan di baliknya. Emosi negatif adalah pembawa pesan yang kuat. Misalnya, rasa marah seringkali muncul ketika ada batasan kita yang dilanggar, atau ketika kita merasa tidak dihargai,
Kesedihan muncul ketika ada kehilangan, baik itu kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan, atau bahkan harapan. Kecemasan seringkali merupakan respons terhadap ketidakpastian atau ancaman yang dirasakan. Dengan memahami pesan ini, kita bisa mulai mengidentifikasi apa yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Apakah ada situasi yang perlu diubah? Apakah ada percakapan yang perlu kita lakukan? Apakah ada batasan yang perlu kita tegaskan? Emosi negatif membantu kita menyadari area mana dalam hidup kita yang membutuhkan perhatian dan perubahan. Penting juga untuk diingat bahwa mengelola emosi bukan berarti kita harus langsung bertindak berdasarkan emosi tersebut. Misalnya, jika kita merasa marah, bukan berarti kita harus langsung berteriak atau memukul. Mengelola emosi berarti kita menyadari kemarahan itu, memahami mengapa ia muncul, dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk meresponsnya. Mungkin kita perlu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sejenak, atau berbicara dengan seseorang yang kita percaya. Mungkin kita perlu merumuskan apa yang membuat kita marah dan menyampaikannya secara asertif kepada pihak yang bersangkutan. Intinya adalah kita tidak dikendalikan oleh emosi kita, melainkan kita yang memegang kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari kecerdasan emosional. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Lalu, bagaimana dengan penekanan emosi? Mengapa itu begitu berbahaya? Ketika kita menekan emosi, kita sebenarnya memotong diri kita dari bagian penting dari diri kita sendiri. Kita membangun tembok di sekitar perasaan kita, dan seiring waktu, tembok ini bisa menjadi begitu tebal, sehingga kita kesulitan merasakan emosi apapun, bahkan yang positif sekalipun. Bayangkan saja, jika kita selalu menahan diri untuk tidak marah, kita mungkin juga mulai menahan diri untuk tidak merasakan sukacita yang utuh. Selain itu, emosi yang ditekan tidak hilang begitu saja. Mereka cenderung menumpuk dan mencari jalan keluar, seringkali dalam bentuk yang tidak sehat. Ini bisa berupa ledakan amarah yang tiba-tiba dan tidak proporsional, kecemasan yang tidak beralasan, atau bahkan masalah kesehatan fisik yang kronis. Tekanan ini juga bisa memengaruhi hubungan kita dengan orang lain, karena kita mungkin jadi sulit untuk benar-benar terhubung atau jujur dengan mereka. Maka dari itu, mari kita ubah cara pandang kita terhadap emosi negatif. Alih-alih menganggapnya sebagai musuh, anggaplah mereka sebagai panduan yang berharga. Mereka ada untuk membantu kita tumbuh, belajar, dan menjadi lebih utuh. Ada beberapa cara praktis yang bisa kita lakukan untuk mulai mengelola emosi negatif dengan bijaksana. Pertama, praktikkan mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa penghakiman. Ketika kita melatih mindfulness, kita menjadi lebih sadar akan emosi yang muncul, dan kita bisa memilih untuk meresponsnya daripada bereaksi secara otomatis. Kita bisa mencoba meditasi singkat, atau sekadar meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang dan mengamati napas serta sensasi tubuh kita. Kedua, ungkapkan emosi kita dengan cara yang sehat. Ini bisa berarti berbicara dengan teman yang kita percaya, anggota keluarga, atau seorang terapis. Menulis jurnal juga merupakan cara yang sangat efektif untuk memproses emosi. Ketika kita menuliskan apa yang kita rasakan, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan seringkali menemukan solusi atau pemahaman baru. Bagi sebagian orang, berolahraga, melukis, atau mendengarkan musik juga bisa menjadi saluran yang sehat untuk melepaskan energi emosional. Kuncinya adalah menemukan apa yang paling sesuai untuk diri kita dan memberikan ruang bagi emosi tersebut untuk diekspresikan tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ketiga, belajar membedakan antara emosi dan fakta. Seringkali, emosi kita bisa sangat intens, sehingga kita merasa bahwa emosi itu adalah kebenaran mutlak. Misalnya, ketika kita merasa sangat cemas,
Kita mungkin berpikir bahwa segala sesuatunya akan hancur. Namun, ini adalah perasaan, bukan fakta. Latih diri kita untuk bertanya, apakah ini fakta atau ini hanya perasaanku? Dengan memisahkan emosi dari kenyataan objektif, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih jelas dan membuat keputusan yang lebih rasional. Terakhir, dan ini sangat penting, berikan diri kita kasih sayang dan kesabaran. Belajar mengelola emosi adalah sebuah proses, dan tidak ada yang sempurna dalam hal ini. Akan ada saatnya kita merasa kewalahan, atau kita kembali ke kebiasaan lama menekan emosi. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita terus berusaha, terus belajar, dan terus memberikan diri kita ruang untuk menjadi manusia yang utuh dengan segala kompleksitas emosionalnya. Emosi negatif tidak perlu ditakuti karena mereka adalah bagian dari kita, bagian dari pengalaman hidup yang kaya. Mereka adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, untuk tumbuh, dan untuk hidup dengan lebih otentik. Dengan merangkul dan memahami mereka, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga membangun hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan dunia di sekitar kita. Jadi, lain kali saat emosi negatif mengetuk pintu hati Anda, cobalah untuk membukakan pintu, mendengarkannya, dan melihat apa yang bisa ia ajarkan kepada Anda.